Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan tema dunia semakin tak jelas arah untuk memenangkan persaingan global. Untuk hasil diskusi kami disusun oleh berikut. Oke, yang pertama pendahuluan. Kebijakan tarif impor dan ekspor yang diterapkan oleh Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah proteksionisme yang semakin kuat. Hal ini berdampak langsung maupun tak langsung terhadap berbagai negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan persaingan global yang semakin ketat, penting bagi Indonesia untuk mengkaji dampak-dampak tersebut secara menyeluruh melalui pendekatan pastel yang berupa politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal atau hukum. Untuk poin pertama yaitu politik. Bagaimana kebijakan tarif impor atau ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dapat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia. Yang pertama ada potensi ketegangan diplomatik akibat kebijakan proteksionis Amerika Serikat. Kedua, mengganggu kestabilan hubungan bilateral Republik Indonesia dengan Amerika Serikat. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan investor asing pada stabilitas politik regional. Yang keempat, pengaruh tekanan politik luar negeri terhadap kebijakan dalam negeri Indonesia. Lalu, ada langkah strategis yang berupa diverifikasi pasar ekspor dan perjanjian dagang, contoh Indonesia dan UAE SEPA. Lalu, penguatan kerjasama regional melalui ASEAN dan Indo-Pasifik. Berikutnya, penguatan diplomasi ekonomi dan soft power Indonesia. Yang terakhir, peran aktif dalam forum internasional G20, APEC, dan WTO. Ekonomi. Yang pertama, analisis dampak kebijakan tarif tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Poin pertama, penurunan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mempengaruhi pendapatan nasional dan devisa. Yang kedua, industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki terdampak signifikan. Melemahnya nilai tukar rupiah akibat defisit neraca perdagangan. Terganggunya rantai pasok global yang berdampak pada biaya produksi. Selanjutnya, analisis dampak kebijakan tarif tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Strategi pertumbuhan ekonomi 8%. Yang pertama, hilirisasi industri sumber daya alam seperti nikel, bauksit, dan sawit. Peningkatan investasi dan iklim usaha seperti Omnibus Law, OSS, RBA. Yang kedua, transformasi digital nasional, ekonomi digital USD 130 miliar pada 2025. Perluasan infrastruktur penunjang ekspor dan logistik. Insentif fiskal untuk ekspor bernilai tambah. Yang pertama, ketenagakerjaan akan terancam. Jika Amerika Serikat menaikkan tarif terhadap produk-produk ekspor Indonesia seperti tekstil, karet, atau kelapa sawit, maka permintaan terhadap produk Indonesia bisa menurun. Akibatnya, perusahaan yang bergantung pada ekspor ke Amerika dapat mempengaruhi tenaga kerja dan mengurangi operasional yang menyebabkan PHK massal. 2. Ketimpangan sosial yang meningkat. Daerah yang bergantung pada industri ekspor bisa mengalami kesenjangan sosial yang semakin lebar dibandingkan daerah lain yang lebih mandiri secara ekonomi. Hal ini bisa memicu keresahan sosial, demonstrasi, dan tekanan terhadap pemerintah pusat. Yang ketiga, dampak terhadap kesejahteraan keluarga. Menurunnya ekspor menyebabkan menurunnya pendapatan rumah tangga buruh atau pekerja, yang bisa berdampak pada akses pendidikan dan kesehatan. Poin kedua yang akan saya bahas adalah apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meminimalkan dampak sosial dari kebijakan tersebut. Yang pertama, pelatihan pekerja. Mengadakan program pelatihan untuk tenaga kerja terdampak agar bisa pindah ke sektor industri lain yang masih tumbuh, seperti digital ekonomi atau pariwisata. Yang kedua adalah perluasan pasar domestik. Mendorong konsumsi dalam negeri terhadap produk yang sebelumnya ditujukan untuk ekspor dengan cara memberikan kampanye, seperti bangga akan buatan Indonesia. Yang ketiga, perlindungan sosial dan jaminan sosial. Memperkuat jaring pengaman sosial seperti bantuan sosial tunai, kartu prakerja, dan subsidi UMKM, terutama pada wilayah yang terdampak. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi lokal. Mengembangkan industri kreatif, ekonomi, dan UMKM berbasis lokal agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada industri berbasis ekspor. Dampak perkembangan teknologi terhadap perekonomian. Pertama,
Salah satu dampak negatif yang muncul adalah berkurangnya pendanaan untuk inovasi karena penurunan ekspor. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam riset dan pengembangan produk baru. Kedua, ketergantungan kita pada teknologi impor justru meningkat resiko stagnasi karena kita hanya menjadi konsumen, bukan produsen. Ketiga, adopsi teknologi Industri 4.0 juga masih tergolong lambat, terutama pada sektor-sektor tradisional. Dan yang terakhir, posisi daya saing produk teknologi lokal di pasar global melemah karena kurangnya perkembangan teknologi dalam negeri. Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa langkah strategis yang bisa diambil. Pertama, pemerintah bisa memberikan insentif berupa super tax deduction bagi kegiatan riset dan perkembangan atau R&D. Kedua, implementasi roadmap Making Indonesia 4.0 perlu dipercepat untuk mendorong transformasi industri. Ketiga, kolaborasi riset antara universitas dan startup teknologi sangat penting agar inovasi bisa lebih cepat muncul dan diterapkan. Keempat, pendanaan terhadap inkubasi dan akselerasi startup teknologi lokal juga harus ditingkatkan. Dan terakhir, sertifikasi serta standarisasi teknologi nasional perlu dilakukan agar produk kita bisa bersaing di pasar ekspor. Selanjutnya, kita akan membahas dampak terhadap lingkungan. Diversifikasi ekspor tanpa regulasi yang ketat bisa memicu eksploitasi lingkungan secara besar-besaran. Selain itu, industri seringkali lebih memilih efisiensi biaya daripada berkelanjutan lingkungan, yang bisa berdampak negatif jangka panjang. Kita juga menghadapi peningkatan emisi karbon dari sektor manufaktur dan transportasi, dan akhirnya ekspansi industri yang tidak memperhatikan prinsip ramah lingkungan dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup kita. Melanjutkan bagian lingkungan. Bagaimana Indonesia dapat mengintegrasikan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dalam strategi pertumbuhan ekonomi? Strategi keberlanjutan yang pertama, implementasi Green Taxonomy Indonesia. Yang kedua, komitmen transisi energi. Target 23% energi terbarukan di 2025. Untuk yang ketiga, net zero emission 2060. Untuk yang keempat, investasi dalam energi bersih dan teknologi ramah lingkungan. Untuk yang terakhir, insentif hijau dan sanksi terhadap industri pencemar. Oke, selanjutnya legal atau hukum. Meninjau dari aspek hukum dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Dampak yang pertama, potensi pelanggaran terhadap prinsip perdagangan bebas WTO. Yang kedua, ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa dagang internasional. Untuk yang ketiga, keterbatasan perlindungan hukum untuk eksportir Indonesia di luar negeri. Oke, selanjutnya, apa saja langkah hukum yang dapat diambil oleh Indonesia untuk melindungi kepentingan ekonominya di forum internasional? Langkah hukum yang pertama, mengajukan komplain melalui WTO dan memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa. Yang kedua, penguatan perjanjian dagang bilateral dan multilateral. Yang ketiga, penyesuaian hukum domestik sesuai standar global dan fair trade. Yang keempat, peningkatan kapasitas hukum dagang internasional di institusi nasional. Selanjutnya, rekomendasi strategis. Yang pertama, diversifikasi pasar dan produk ekspor. Kedua, perkuat hilirisasi dan nilai tambah produk lokal. Tiga, investasi besar pada SDM, inovasi dan teknologi. Empat, integrasi prinsip keberlanjutan dalam strategi ekonomi. 5. Sikap aktif dan tegas dalam forum internasional. 6. Modernisasi regulasi hukum dagang dan perlindungan eksportir. 7. Perluasan jaringan diplomasi ekonomi dan pemanfaatan perjanjian internasional. Kebijakan tarif Amerika Serikat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing nasional. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia tidak hanya mampu bertahan tetapi juga tumbuh menuju negara maju dengan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih.